Kathleen tersenyum sebelum dia dengan sengaja memuji wanita itu. Saya juga mendukungmu. Anggota orkestra yang lain juga mulai menunjukkan dukungan mereka untuk Cindy. Cindy adalah yang paling terampil di antara kita. Dia pasti akan memenangkan kompetisi, ujar salah satu anggota orkestra. Saat itu terjadi, kamu akan menjadi pemimpin dari tim orkestra kedua itu. Kamu harus memperhatikan kami, Cindy. Para anggota lainnya cukup mengenal diri mereka sendiri untuk mengetahui bahwa Cindy lebih berpengalaman dan terampil daripada mereka. Cindy sangat senang mendengar kata-kata mereka dan bersumpah untuk memperhatikan semua orang setelah menjadi pemimpin konser. Ekspresi jijik terlintas di mata Kathleen saat melihat beberapa dari mereka tertawa dan mengobrol. Namun demi rencananya, dia memaksa dirinya untuk bersabar menghadapi mereka. Sebenarnya, seluruh kompetisi ini tidak seharusnya ada pada awalnya. Ini hanya diselenggarakan karena ibu saya meminta Tiara untuk menjadi pemimpin konser grup kedua. Para pemegang saham lainnya pada awalnya memilih Cindy untuk mengambil peran ini. Beberapa anggota yang tadinya tertawa merasa senyum mereka membeku saat mendengar ini. Bahkan ekspresi Cindy berubah menjadi masam dan dia menatap Kathleen sebelum menanyainya. Apa yang terjadi di sini? Kathleen tidak berusaha menyembunyikan apapun. Namun dia melebih-lebihkan cerita tentang bagaimana ibunya berusaha memperjuangkan Tiara untuk menjadi pemimpin konser. Saya setuju bahwa Tiara adalah pemain yang bagus, tapi menurut saya, kamu sama bagusnya dengan dia. Selain itu, kamu jauh lebih berpengalaman daripada dia, jadi saya pikir kamu akan lebih cocok untuk grup kedua. Seluruh kompetisi ini hanya ada karena ibu saya berpihak pada Tiara. Ini benar-benar membuang-buang waktu semua orang. Sepertinya Nona Hathaway benar-benar bersikap tidak adil, komentar seseorang. Benar, dia biasanya tidak mengizinkan kami tampil di luar, tapi aturan itu sama sekali tidak berlaku untuk Tiara. Para anggota lainnya mulai memprotes, memanaskan diskusi yang mereka lakukan. Cindy merasa semakin marah setelah mendengar kata-kata mereka. Tiara pikir dia itu siapa? Selama kompetisi ini, saya akan menunjukkan padanya apa artinya menghormati seniornya. Tiara seharusnya menunggu gilirannya, bukan? Apa dia pikir bahwa semua orang harus mengalah hanya karena dia anak didik Nona Hathaway? Pikir Cindy. Tiara sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di klub itu. Keesokan harinya, dia membawa tas biolanya untuk berlatih seperti biasa. Selamat pagi. Dia tersenyum dan menyapa para anggota di sekelilingnya. Namun banyak dari mereka yang mengabaikannya dan berpura-pura seolah-olah dia tidak ada. Senyumnya menegang ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang meresponnya. Dia menatap sekelilingnya dan merapatkan kedua bibirnya sebelum berjalan ke ruang latihan. Ketika dia melihat semua orang mengabaikannya, ketika dia berjalan ke sana, dia bertanya-tanya mengapa para anggota lainnya menunjukkan perubahan sikap yang begitu besar terhadapnya. Mungkinkah mereka semua menjauh dari saya karena mereka semua melihat saya sebagai ancaman dalam kompetisi ini? Jika memang kedemikian, mereka terlalu menakutkan. Namun, di sisi lain, ini hanyalah sebuah kompetisi. Apakah pantas untuk menyakiti perasaan orang lain hanya karena masalah seperti itu? Pikir Tiara. Mona menghampiri Tiara untuk berbicara dengan Tiara saat istirahat makan siang.
Dia mendekat ke telinga Tiara sebelum berbisik kepadanya. Apa kamu menyadari bahwa semua orang bertingkah aneh hari ini? Iya. Tiara mengangguk dan mengatakan pada Mona apa yang dipikirkannya. Saya rasa mereka sudah keterlaluan dengan melakukan hal seperti itu. Komentar Tiara, Mona setuju dengan pendapatnya. Persaingan di dalam tim biasanya tidak terlalu ketat. Komentar Mona, dia memegang dagunya sambil mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiara memutuskan untuk mengabaikan masalah ini ketika dia melihat Mona berjuang untuk memahami situasinya. Terlepas dari apa alasannya, saya rasa ini bukan berita yang sepenuhnya buruk. Namun karena persaingan yang begitu ketat, ini akan membuat semua orang berada di bawah tekanan yang lebih besar. Saya agak menyukai perasaan ini. Perasaan ini memaksa semua orang untuk berkembang. Benarkah begitu? Mona menatap Tiara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun Tiara hanya mengangkat alisnya sebelum berbicara dengan nada percaya diri dan tegas. Kenapa tidak? Lagi pula, saya merasa yakin dengan kemampuan saya. Jadi sekuat apapun lawan saya yakin bisa mengalahkan mereka dan memenangkan kompetisi ini. Mona tertegun saat melihat wanita yang penuh percaya diri itu berbicara dengan wajah berbinar-binar. Mona tertegun sejenak sebelum dia memuji wanita itu. Kamu memiliki sikap yang luar biasa, Tiara. Saya yakin kamu bisa memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan posisi sebagai pemimpin konser juga. Saya harap kata-katamu akan menjadi kenyataan. Senyum Tiara melebar ketika melihat Mona bersorak untuknya. Kedua gadis itu mengobrol sebentar lagi sebelum Mona berangkat latihan. Malam itu Tiara tiba di rumah sedikit lebih lambat dari biasanya. Karena dia sedikit memperpanjang jam latihannya, sehingga hampir pukul 9 ketika dia tiba di rumah dan menyegarkan diri. Dia baru saja selesai mandi ketika Nico menelponnya melalui panggilan video. Tatapannya menjadi marah saat melihat wanita yang pipinya masih memerah karena baru saja mandi air hangat. Saat itu dia benar-benar berharap dia menyuruh Tiara untuk tinggal di negara itu bersamanya. Nico sangat merindukannya hingga dia bisa benar-benar merasakannya. Namun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi yang dia rasakan saat berbicara dengan suara yang agak serak. Kenapa kamu pulang larut malam hari ini? Saya memperpanjang jam latihan saya. Jadi saya mungkin akan pulang jam seperti ini mulai sekarang. Tiara tidak menyadari raut wajah aneh pria itu dan dia mulai mengoceh tentang situasinya saat ini. Saya khawatir saya tidak akan punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu dalam beberapa minggu ke depan, kata Tiara. Tidak apa-apa, kamu bisa menelpon saya ketika kamu memiliki waktu luang atau lelah berlatih. Hubungi saya jika kamu merasa ingin bersantai sejenak. Nico sangat memahami dan mendukungnya karena dia tahu bahwa Tiara sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi. Selain itu, meskipun Tiara tidak punya waktu untuk menghubunginya, setidaknya Nico memiliki pengawal yang mengawasi Tiara. Pengawalnya dapat melaporkan kondisi Tiara kapan saja dia ingin memeriksanya. Tetapi jelas bahwa Tiara tidak mengetahui pengaturan yang telah dibuatnya. Senyum manis terbentuk di wajahnya ketika dia melihat betapa pengertiannya Nico. Kita mungkin akan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama selama periode waktu ini. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan sangat merindukanmu. Gumamnya pelan dan lembut. Saya juga akan merindukanmu, ucap Nico sambil menatapnya dengan penuh kasih.
Meskipun mereka dipisahkan oleh layar ponsel mereka masih bisa merasakan cinta satu sama lain saat itu. Selama beberapa hari berikutnya, Tiara menjalani latihan intensif setiap hari. Dia bahkan mengubah jadwal penampilannya di restoran menjadi hanya tampil setiap 2 hari sekali. Wilbur sadar bahwa Tiara sedang bersaing untuk mendapatkan peran sebagai pemimpin konser dalam tim orkestra baru Hathaway. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengakomodasi waktunya. Tiara sangat berterima kasih atas kebaikan hati Wilbur, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus membalasnya suatu hari nanti. Tiara selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan latihan selama periode waktu itu. Akibatnya berat badannya turun drastis karena jadwalnya sangat padat. Suatu sore, Mona mampir untuk mengunjungi Tiara setelah makan dan mendapati Tiara sedang berlatih di studio. "Apa kamu harus berlatih terlalu keras, Tiara?" Mona menghela nafas sambil berjalan untuk memeriksa gadis itu. "Apa kamu sudah makan siang?" "Saya akan segera memakannya," jawab Tiara sambil tersenyum. Mona berkomentar sambil bercanda ketika melihat betapa kurusnya wajah Tiara. "Saya merasa malu pada diri saya sendiri setiap kali saya melihat betapa kerasnya kamu bekerja." "Saya tidak punya pilihan. Saya telah mengorbankan banyak hal demi mimpi saya. Saya benar-benar ingin mencapai sesuatu sesegera mungkin." Tiara menurunkan pandangannya agar bulu matanya yang tebal dapat menyembunyikan emosi di matanya. "Saya meninggalkan adik saya, dan saya merelakan semua waktu yang seharusnya saya habiskan bersama Nico hanya demi mimpi saya. Saya sudah menyerah begitu banyak. Bagaimana mungkin saya tidak bekerja keras sekarang? Saya harus mencapai sesuatu agar saya bisa merasa bangga dengan diri saya sendiri, bukan?" Mona tahu bahwa pasti ada beberapa latar belakang dalam kehidupan Tiara ketika dia mendengar nada suara Tiara yang agak mengharu biru. "Tetap saja, kamu harus menjaga kesehatanmu, bahkan ketika bekerja keras. Cuaca telah berubah menjadi dingin, jadi sangat mudah untuk jatuh sakit selama periode ini." Mona mengingatkannya dengan ramah. "Saya akan menjaga diri saya sendiri. Jangan mengkhawatirkan saya." Tiara tersenyum mendengarnya. Dia tahu bahwa Mona benar-benar peduli padanya. Di sisi lain, Nico sudah pergi selama 3 hari tanpa berbicara dengan Tiara. Pada malam ketiga, dia memutuskan untuk melakukan panggilan video karena dia sangat merindukan Tiara. "Selamat pagi, Nico." Tiara menyapanya melalui panggilan video. Namun Nico segera menyadari raut wajah Tiara yang terlihat lelah. Mereka baru saja mengobrol sebentar sebelum Tiara tertidur dengan ponsel masih di tangannya. Tatapannya tertuju pada wajah Tiara yang terlihat lebih kurus saat dia mengerutkan kening sambil memikirkan sesuatu. Meskipun Nico selalu mendukung Tiara untuk mengejar mimpinya, dia tidak ingin Tiara mengabaikan kesehatannya demi mimpinya. Jadi dia dengan penuh kerinduan menatap wajah Tiara dalam panggilan video dan menunggu beberapa saat sebelum akhirnya mengakhiri panggilan. Beberapa saat kemudian Gary berjalan menghampiri Nico dengan raut wajah muram. Anak laki-laki itu tidak tahu bahwa ayahnya baru saja berbicara dengan Tiara di telepon. "Papa," gumam Gary. "Ada apa?" Nico bertanya. "Kapan kita akan menemui Nona Tiara?" Gary cemberut sambil menatap ayahnya. Anak laki-laki itu sudah berhari-hari tidak berbicara dengan Tiara dan sangat merindukannya.
Niko merasa agak emosional saat melihat tatapan penuh harapan dari putranya itu. Namun dia akhirnya menenangkan diri sebelum menjawab dengan nada datar. Saya khawatir, saya tidak punya waktu untuk itu akhir-akhir ini. Niko tidak sepenuhnya berbohong. Dia telah menghadapi beberapa masalah setelah membatalkan kerjasamanya dengan keluarga Bahtiar. Dan dia harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Selain itu, dia tahu bahwa dia hanya akan membuat Tiara semakin stres jika mereka mengunjunginya selama masa kompetisi. Carrie tidak menyadari semua ini. Jadi ketika anak laki-laki itu mendengar bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengan Tiara, Carrie merasa sangat kecewa. Tapi saya sangat merindukannya, gumamnya sambil menundukkan kepalanya. Niko merasa agak bersalah ketika melihat ekspresi anak laki-laki itu. Saya akan membawamu menemuinya setelah saya selesai dengan semua pekerjaan saya di sini, tawar Niko. Anak laki-laki itu tampak sedikit lebih bersemangat setelah itu. Matanya berbinar-binar saat dia melirik dokumen-dokumen di meja ayahnya sambil mendesak ayahnya untuk bekerja. Papa, harus cepat-cepat mulai mengerjakan tugas-tugasmu. Saya akan berhenti mengganggumu sekarang. Carrie segera berlari keluar dari ruang kerja setelah itu. Setelah meninggalkan negara itu, Reina mengambil transit untuk tiba di Wina. Dia mengurus akomodasinya sebelum meminta seseorang untuk mencari Tiara. Dia menerima informasi yang dia butuhkan dalam waktu kurang dari 1 hari, tetapi dia merasa seperti akan meledak dalam kemarahan ketika dia melihat informasi yang dia terima. Reina tidak menyangka bahwa Niko akan membeli beberapa properti di Wina hanya demi Tiara. Tiara, dasar kamu wanita jalang. Kamu pikir kamu siapa ini, ha? Reina melemparkan dokumen-dokumen itu ke lantai sebelum menginjak-injaknya. Di antara kertas-kertas itu terdapat gambar Tiara yang sedang berjalan menuju sebuah rumah megah. Saya akan membuat hidupmu sangat kesulitan, dasar wanita jalang. Jika saya tidak bisa mendapatkan pria yang saya inginkan, maka kamu juga tidak akan mendapatkannya. Reina menggetarkan gigi saat dia dipenuhi rasa malu dan benci. Meskipun dia memiliki keinginan untuk membunuh Tiara saat itu juga, dia berhasil menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang Tiara sekarang. Sementara itu, Tiara tidak tahu tentang apapun yang sedang terjadi. Dia membawa tas biolanya ke tempat latihan orkestra. Yang mengejutkan, dia bertemu dengan Kathleen yang sudah beberapa hari tidak dia temui. Kamu di sini, Tiara? Kathleen dengan ramah menyapa Tiara dan dia bahkan menyelipkan tangannya di lengan Tiara saat berbicara. Sayangnya tubuh Tiara menegang menanggapi keramahan Kathleen karena dia belum terbiasa. Namun Tiara menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan tangannya dari Kathleen setelah mencobanya beberapa kali. Pada akhirnya Tiara tidak punya pilihan lain selain berbicara langsung kepada Kathleen. Bisakah kamu melepaskan saya? Saya tidak suka jika ada orang lain selain keluarga saya yang mendekat kepada saya. Senyum Kathleen membeku sejenak saat tatapan mengancam melintas di matanya. Namun dia hanya menanggapi dengan raut wajah sedih. Apa kamu masih membenci saya, Tiara? Saya hanya ingin lebih dekat denganmu. Rengeknya. Tiara dapat merasakan bulu kuduknya berdiri saat melihat tingkah Kathleen. Para anggota di sekitar mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat hal ini terjadi. Bukankah
Tiara terlalu berlebihan dengan kata-katanya. Sepertinya Kathleen benar-benar mengubah sikapnya. Namun Tiara sepertinya terjebak di masa lalu. Bukankah Tiara sedikit terlalu picik? Tanya seseorang. Saya rasa dia terlalu sensitif, gumam seseorang. Mona merasa perlu membela Tiara saat mendengar anggota lain berbicara tentang Tiara. Kalian membuatnya terdengar begitu mudah. Kenapa kalian tidak mencoba mengalami apa yang harus dialami Tiara? Saya ingin melihat apakah kalian bisa memaafkan Kathleen saat itu, kata Mona. Para anggota lainnya terdiam setelah itu. Namun beberapa orang tetap menunjukkan raut wajah tidak senang. Mona ingin berkata lebih banyak tetapi Tiara menghentikannya tepat pada waktunya saat matanya berkaca-kaca saat melihat Kathleen yang berada tepat di depannya. Tidak peduli apakah Kathleen benar-benar telah membuka lembaran baru atau hanya berpura-pura. Karena dia sangat suka berakting, saya rasa saya harus bermain-main dengannya. Kathleen, saya baru saja mengatakan kepadamu bahwa saya tidak terbiasa dekat secara fisik dengan orang-orang di luar keluarga saya. Saya tidak punya apa-apa terhadapmu, dan saya telah meninggalkan masa lalu di masa ini. Jika kamu ingin membuat argumen itu, apa benar jika saya berpikir bahwa kamulah yang selama ini merasa terganggu dengan hal itu? Tiara bertanya. Kathleen tertegun karena dia tidak menyangka Tiara akan melarikan diri dengan mudah. Sepertinya saya salah paham denganmu, Tiara. Kathleen menyipitkan matanya sedikit sambil tertawa. Sebaliknya Tiara mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata itu. Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saya ingin pergi berlatih jika tidak ada lagi. Tiara sudah kehabisan kesabaran ketika berbicara tentang Kathleen. Saya baru saja mendengar tentang peraturan kompetisi orkestra. Dan saya rasa kamu akan melakukan pekerjaan dengan baik. Semoga berhasil. Kathleen berpura-pura tidak mendengar ketidaksabaran dalam suara Tiara. Dan dia malah menyemangati Tiara. Tiara merasa bulu kuduknya merinding ketika melihat ekspresi tulus di wajah Kathleen. Apa dia benar-benar Kathleen yang dulu saya kenal? Sekian dulu untuk cerita hari ini ya kakak semuanya. Kita akan lanjut di hari selanjutnya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mendukung saya. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen untuk saya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.